Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas AKS 6B yang beranggotakan 1. Devil Faizah, 2. Muhammad Rifki, 3. Eniasih, 4. Alifah Maulana Prabandaru. Dalam video ini kita akan menjelaskan mengenai analisis time series dan forecasting data keuangan. Dalam analisis time series, perubahan-perubahan struktural yang akan berpengaruh terhadap angka-angka keuangan harus diperhatikan. Perubahan struktural sendiri adalah pergeseran atau perubahan yang sangat mendasar sehingga menyebabkan perubahan dalam sistem atau aspek ekonomi. Perubahan-perubahan struktural yang akan memengaruhi tren keuangan suatu perusahaan yaitu yang pertama, peraturan pemerintah, yang kedua, perubahan kompetisi, yang ketiga, perubahan teknologi, yang keempat, akuisisi dan merger atau penggabungan perusahaan. Dalam analisis time series, ada 3 macam pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, pendekatan ekonomi, yang kedua, pendekatan statistik, yang ketiga, pendekatan visual. Ketiga pendekatan ini tidak saling menghilangkan, tetapi saling melengkapi. Yang kedua yaitu analisis data keuangan. Dalam analisis time series, perhatian terhadap data historis sering digunakan untuk melihat pola-pola yang sistematik terhadap data tersebut. Dalam konteks analisis historis semacam itu, analisis mempunyai pilihan yang banyak terhadap faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi suatu variabel. Dalam konteks analisis mendatangkan seperti forecasting, pilihan seorang analisis menjadi terbatas. Analisis harus memfokuskan pada beberapa variabel apa saja yang lebih sedikit dan bisa diperkirakan lebih pasti. Analisis time series klasik biasanya memfokuskan pada analisis musiman. Data penjualan mencerminkan 4 faktor, yaitu yang A itu tren. Tren merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang, bisa merupakan tren naik atau turun. Diperlukan waktu jangka panjang 15-20 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan lain-lain. Yang B yaitu siklus. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka panjang yang lebih pendek. Yang C yaitu musiman. Musiman merupakan fluktualisasi yang terjadi dalam lingkungan suatu lingkup 1 tahun. Yang D ketidakteraturan atau irregularities. Selanjutnya A. Mengukur pengaruh tren. Tren suatu data dapat dihimpun dengan cara yang pertama menggambar dengan tangan. Menggambar secara langsung bisa dilakukan dengan menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Cara ini merupakan kekurangan karena konsistensi cara semacam iri kurang. Yang kedua yaitu menggunakan metode matematika atau metode least square. Rumusnya yaitu YT A plus BX. A dan B dihitung dengan cara sebagai berikut. A. E dalam kurung Y min B E dalam kurung Y. B sama dengan sigma XY dikurangi N sigma dalam kurung X sigma dalam kurung Y dibagi sigma X kuadrat dikurangi N sigma X kuadrat. Materi yang selanjutnya yaitu tren sebagai proyeksi masa depan. Untuk memakai persamaan tren sebagai proyeksi masa depan, seorang analis harus hati-hati terhadap asumsi yang digunakan. Tren garis lurus mengasumsikan perkembangan yang konstan untuk masa-masa mendatang. Padahal beberapa situasi penjualan tumbuh dengan sangat cepat pada awal periode, kemudian tumbuh merambat pada periode berikutnya. Misalkan, suatu produk yang baru diluncurkan, pertumbuhan pada awal periode akan sangat cepat, kemudian memasuki tahap kedewasaan, pertumbuhan akan semakin melambat. Dan selanjutnya analisis siklus. Fluktuasi siklus bisnis muncul dalam jangka waktu pendek 2-10 tahun. Pengaruh siklus bisa dilihat dengan persentase tren yang dirumuskan sebagai berikut. Persen tren sama dengan Y per YT dikali 100.
keterangan Y sama dengan data tahunan yang sesungguhnya, YT sama dengan data tren yang dihitung berdasarkan persamaan tren. Selanjutnya, analisis musiman. Analisis musiman akan bermanfaat pada beberapa situasi, yaitu 1. Apabila analis ingin melihat pengaruh musiman yang memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan tertentu. 2. Apabila analis ingin menghilangkan pengaruh musiman untuk melihat pengaruh tren, siklus, dan ketidakteraturan secara lebih jelas. Yang ketiga, metode-metode peramalan. Pada dasarnya ada 4 kategori peramalan berikut ini. Mekanismenya yaitu model rata-rata bergerak, model Bogdanskins. Yang kedua, model Regins, model fungsi transverse, dan Bogdanskins. Yang non-mekanis, pendekatan visual. Yang kedua, pendekatan analis sekuritas. Model-model tersebut bukan saling menggantikan, tetapi saling melengkapi. Pendekatan mekanis pada dasarnya menggunakan teknik yang lebih objektif, seperti statistik dan cara tersebut. Model A, model penghalusan eksponensial. Salah satu contoh peramalan metode univariate adalah penghalusan eksponensial. Kelebihannya karena kesederhanaannya dan data yang dibutuhkan tidak banyak. FT sama dengan W AT kurangi 1 plus 1 min W. FT min 1. Keterangan FT forecast untuk periode T, AT min 1 data sesungguhnya pada periode T min 1, FT min 1 forecast pada periode T min 1, W konstanta 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1. B. Perbandingan model-model forecast. Kelebihan dan kelemahan alternatif model-model forecast bisa dilihat berikut ini. Untuk analisis univariate mekanis dan pendekatan analis sekuritas. Pendekatan analis sekuritas atau multivariate untuk forecasting, yaitu kelebihannya 1. Mampu menyesuaikan terhadap informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, mampu menyesuaikan terhadap perubahan struktural secara cepat. Yang ketiga, mampu memperbarui secara kontinu apabila ada informasi baru yang masuk. Dan kelemahannya yaitu nomor 1, biaya yang cukup tinggi untuk persiapan dan pelaksanaan, untuk monitoring beberapa variabel dan biaya-biaya lainnya. Yang kedua, ketergantungan yang tinggi terhadap kemampuan individu analisnya. Yang ketiga, analis barangkali mempunyai insentif untuk tidak menampilkan forecast yang tidak biasa, misal karena tekanan agar sesuai konsensus forecast. Yang keempat, analis barangkali bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu untuk kepentingan perusahaan tersebut. Pendekatan univariate mekanis untuk forecasting. Kelebihannya yang pertama, kemampuan untuk mendeteksi dan memanfaatkan pola tertentu pada data masa lalu. Yang kedua, tingkat subjektivitas yang rendah, terutama apabila metode statistik digunakan. Yang ketiga, biaya relatif lebih rendah. Yang keempat, mudah diperbarui. Yang kelima, menganalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode statistik. Kelemahannya yaitu jumlah observasi yang terbatas pada situasi tertentu, misal pada perusahaan yang baru berdiri. Yang kedua, laporan keuangan barangkali tidak memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analis statistik. Yang ketiga, sulit mengkomunikasikan analis terhadap keadaan di luar, terutama dalam hal metodologinya. Secara umum, forecast yang diberikan oleh analis keuangan biasanya lebih akurat dibandingkan forecast dengan menggunakan model analisis tim series.